dan dari provinsi, dan kita pun sebagai tuan rumah ya nggak bisa diam aja kan gitu ya, karena kasusnya kasus orang lain berada di Subang, gitu kan, artinya perlu diluruskan dulu. Yang pertama itu di jalan provinsi ya, kemudian bisnya juga kan dari luar, kemudian yang menggunakan bis juga adalah luar Subang, gitu kan, seperti itu kan. Tapi kemudian karena kejadian di Subang, tapi akhirnya kan itu menjadi perhatian semua pihak, baik dari pusat ya, kementerian, dari provinsi, dan kita pun sebagai tuan rumah ya nggak bisa diam aja kan gitu ya, Kang Lan. Jadi kita harus ada antisipasi ke depannya sampai kejadian gitu. Sehingga kemarin alhamdulillah kita mendorong pihak provinsi juga mengadakan rapat koordinasi lah ya gitu, bersama gitu, walaupun lewat Zoom gitu kan, dengan di subprovinsi, dengan BPTD Jabar, itu yang mewakili di Kemenhub, untuk membahas kejadian ini gitu kan, sehingga ke depan jangan sampai terulang lagi gitu kan, sehingga siapa berbuat apa gitu, jadi bertanggung jawab bersama lah gitu. Subang sebagai lokasi kejadian, tapi kan pemerintah pusat juga harus ya, harus ada perhatian, begitu juga provinsi, seperti itu gitu. Terkait jalan gitu ya, mungkin teman-teman juga lihat itu, kalau itu kan idealnya dilebar gitu kan, jalannya diperlebar, mungkin tingkat provinsi, Bina Marga provinsi ke depan untuk pelebaran jalan gitu. Kalau sampai Cicenang itu kan udah lebar ya gitu kan, tapi ke bawahnya itu teater sempit gitu kan. Nah itu mungkin jalan dari segi jalan juga kan harus diperlebar. Kemudian terkait alat perlengkapan jalan gitu kan, ini juga harus dilengkapi di situ kan, ada markahnya gitu. Marka itu kan yang cat putih itu kan, itu harus ada juga marka jalan gitu. Kemudian juga ada guide rail. Guide rail itu kalau di pinggir jalan untuk mencegah mobil terjerumus gitu kan, harus ada juga gitu. Selain perlengkapan jalan ya dilengkapi lah seperti itu gitu barangkali. Kemudian kita usulkan juga ke depan itu harus ada ram cek ya, pemeriksaan kendaraan bersama-sama gitu, dengan kementerian, dengan dari provinsi dan dengan kita. Karena Subang ini kan sebagai jalur lintasan gitu, orang luar asup ke Subang nggak lewat. Kan yang kemarin itu dia wisatanya kan dari Bandung gitu, kemudian mampir di Taman Perahu kan gitu ya. Kemudian memang sempat makan di kuliner di Subang, dan dari situ kan turun dia mau pulang gitu, seperti itu. Pak, nanti ke depan apakah nanti ada tempat khusus untuk ram cek gitu Pak? Iya, ram cek itu kan sebenarnya pernah kita lakukan gitu, selama ini pernah ada di Terminal Subang gitu kan, atau di rest area, di kita ada beberapa rest area di Jalan Cagak itu kan ada rest area. Bahkan kita sempat melakukan juga di parkir ini Kang, jadi Pak Kang Ari, di parkir tempat wisata, misalnya di Ciater, di Castello gitu, itu kita pernah kita lakukan. Hanya mungkin ke depan harus rutin gitu kan, seperti itu. Nah hanya yang jadi informasi dari teman-teman itu yang banyak kejadian itu kan bis dari luar kan, bis dari luar. Kalau bis-bis yang di Subang, alhamdulillah selama ini belum terdengar ada sesuatu trouble gitu kan. Di kita kan banyak PO juga, ada PO kan, PO bis-bis yang bahkan mobilnya bagus-bagus gitu, usianya masih muda gitu. Nah, saya menyarankan kepada yang biasa wisata di dinas pendidikan atau sekolah-sekolah, ya sebaiknya jangan ngambil dulu di luar gitu kan, ngambilnya bis yang ada di Subang gitu kan, bahkan usianya masih pada muda gitu kan, dan dia aktif melakukan KIR gitu kan, pengujian itu, kartu pengawasannya Kemenhub juga dia punya gitu, seperti itu. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.